Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa tabi'in ajma'in. Bagaimana kabarnya sahabat MKTV semuanya dimanapun sahabat MKTV berada? Semoga Allah mengkaruniakan keberkahan kepada kita semua, mengkaruniakan kesehatan, mengkaruniakan keistiqomahan kita dalam menjaga aktivitas kita, masih tetap stay at home, dan alhamdulillah di bulan Ramadan. Bersama dengan saya Gatot Kuntakumara dalam acara Beranda Inspirasi yang alhamdulillah ditayangkan di MQTV setiap hari Rabu jam 4 sampai jam 5 dan hari Sabtu. Insya Allah. Ini masih syuting dari rumah karena kondisi terkait dengan corona, sehingga mohon maaf kualitasnya tidak begitu bagus, tidak begitu optimal. Namun hari ini kita akan bahas, masih melanjutkan tema yang episode minggu yang lalu terkait dengan bekerja dengan bahagia. Kalau dari rumah kita bagaimana cara kerja dengan bahagia, dan kalau di kantor bagaimana. Namun kali ini kita bahas ada 5 hal yang membuat kerja kita nggak bahagia, yang justru terkadang membuat pekerjaan kita itu seolah-olah sumber dari masalah. Pekerjaan kita itu justru sumber dari emosi kita yang tidak terkontrol, sumber dari pertengkaran, atau bahkan boleh jadi sumber dari hal yang membuat kita itu tertekan, stres misalnya begitu. Nah, dari 5 hal ini semoga satu persatu nanti kita bisa diskusikan bersama, dan semoga Allah mengkaruniakan kemudahan, kelancaran, dan memberikan solusi terhadap apa yang terjadi dalam pekerjaan kita. Terkait dengan stay at home, work for home ini memang banyak hal yang perlu kita renungkan kembali, banyak hal yang kita pertimbangkan kembali. Masya Allah, bukan perkara yang mudah ternyata untuk memindahkan pekerjaan-pekerjaan kita yang selama ini dilakukan di kantor, kemudian dipindah ke rumah kita. Perlu ada persiapan, perlu ada sarana prasarananya, perlu ada jalur komunikasinya, internet misalnya, perlu juga ada peralatan komputer, printer, ataupun laptop begitu ya. Agar apa? Agar pekerjaan kita senantiasa bisa selesai dengan baik. Atau bahkan boleh jadi hanya kita mau take syuting aja 5 menit atau 10 menit begitu ya. Perlu peralatan-peralatan yang memadai agar hasilnya bisa optimal. Seperti ini ternyata lampunya masih belum optimal, masih dari atas begitu ya lampunya. Wajah saya masih sebagian belang, ada yang kena cahaya, ada yang tidak, ada yang gelap. Namun karena keterbatasan itu justru biasanya kita belajar untuk mencapai hal yang lebih baik lagi dan bisa memperbaiki kualitas dari pekerjaan kita. Baik, kita bahas 5 hal yang merusak suasana kerja kita, yang membuat hati kita nggak bahagia dalam pekerjaan kita. 1, kita terkadang atau bahkan mungkin ya hampir kita melakukan pekerjaan itu tidak ada perencanaan, atau perencanaannya kurang matang, atau perencanaannya kurang detail, atau bahkan sama sekali nggak ada perencanaan. Bahkan ada pepatah mengatakan gagal dalam merencanakan, maka sebenarnya kita merencanakan kegagalan. Jadi wajib bagi kita, mau bekerja dari rumah, mau bekerja di kantor, kita harus melakukan rencana, membuat rencana. Agar apa? Agar kualitas pekerjaan kita itu bisa tergambar sebelum kita lakukan. Targetnya apa? Rencananya apa? Nah, biasanya rencananya ini ada 3 faktor sebuah rencana yang baik. 1, ada ukuran waktu. Kapan target ataupun pekerjaan saya ini selesai? Harus ada tuh. Kalau nggak ada waktu, target, wah
nanti itu akan membuang waktu. Hari demi hari yang berlalu, namun pekerjaan kita nggak bisa optimal. Yang kedua, sumber dayanya apa? Sumber daya itu biasanya masalah tenaga kerjanya berapa orang, biayanya berapa, termasuk juga energi yang diperlukan, konsumsi, listrik, dan lain sebagainya. Harus terpetakan. Yang ketiga adalah waktunya. Waktu itu kapan kita menyerah terimakan dari hasil pekerjaan kita. Delivery time-nya itu kapan. Semakin detail 3 poin ini, maka insya Allah biasanya perencanaan itu semakin baik. Nah, ini ada sebuah hadis dari Rasulullah Muhammad SAW. Beliau bersabda, jika engkau ingin mengerjakan suatu pekerjaan, maka pikirkanlah akibatnya. Maka jika perbuatan tersebut baik, ambillah, dan jika perbuatan itu jelek, maka tinggalkanlah. Hadis riwayat Ibnu Mubarak. Termasuk juga Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam Quran surat Al-Hasyr ayat 18. Hai orang-orang yang beriman, bertakwalah kepada Allah dan hendaklah setiap diri memperhatikan apa yang telah diperbuatnya untuk hari esok atau akhirat, dan bertakwalah kepada Allah, sesungguhnya Allah Maha mengetahui apa yang kamu kerjakan. Masya Allah. Rasulullah SAW mengajarkan kepada kita untuk menghitung resikonya. Jadi kalau kita mau melakukan sesuatu itu, dampaknya apa, resikonya apa. Resiko itu dari sisi finansial, dari sisi waktu, dari sisi tingkat bahaya, tingkat keberhasilan, ataupun dari prioritas-prioritasnya. Insya Allah. Baik, sahabat MKTV, baru 1 dari 5 hal yang merusak suasana bahagia kita di tempat kerja. Kita lanjutkan sesaat lagi, karena ada yang lewat yang satu ini.